menjelaskan masalah Sulang. Sule ya, alias Sutisna atau Sutisna ya. Kemarin hari Senin tanggal 19 Oktober beliau melalui wakilnya mengajukan permohonan untuk rekomendasi nikah di KUA Tambun Selatan sore jam 12 ya. Dan beliau mengajukan rekomendasi nikahnya ditujukan di KUA masih wilayah Kota Bekasi, yaitu daerah Jati Sampurna. Itu gimana? Itu artinya memang nanti pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di Jati Sampurna, Pak? Kemungkinan besar seperti itu. Jadi kita di KUA Tambun Selatan hanya membuatkan rekomendasi nikah atas nama Sutisna tersebut, karena kebetulan Mas Sule itu atau Kang Sule itu adalah warga dari Tambun Selatan itu sendiri. Dan untuk masalah pernikahannya itu tergantung di mana tempat akadnya dilaksanakan. KUA tersebutlah yang menangani masalah pernikahannya. Dan kebetulan kemarin rekomendasinya ditujukan ke KUA Jati Sampurna. Untuk wali yang datang ke sini sendiri boleh diceritakan siapa? Wali siapa? Wakilnya orang desa dari desa tempat boleh tinggal. Bapak Sampurna. Berarti terhitung dengan ya, kalau untuk berkas-berkasnya Pak udah rampung. Kalau berkas-berkasnya ketika sudah kita buatkan rekomendasi berarti sudah rampung. Karena nggak mungkin seseorang yang kita kasih rekomendasi berkasnya belum rampung, nggak mungkin. Makanya kita periksa dulu berkasnya, baru kita bikinkan rekomendasi. Gitu. Boleh dijelaskan Pak apa aja mungkin berkas yang harus dilampirkan oleh Kang Sule mungkin di sini? Berkas yang harus dilampirkan oleh Kang Sule itu pertama beliau harus mempersiapkan KTP, kartu keluarga, pengantar dari RT RW, terus kemudian pengantar dari desa, pengantar nikah di desa di tempat tinggal, terus kemudian ditambah lagi akte kelahiran, ijazah terakhir, dan kebetulan Kang Sule statusnya duda, beliau harus menyiapkan akte cerainya yang asli gitu kan ya, untuk diajukan pengajuan rekomendasi nikahnya di KUA. Sudah. Insya Allah sudah rampung semua, tinggal mungkin proses pendaftaran di KUA tempat nikahnya. Ya, saya nggak tahu kapan didaftarinya di KUA tempat nikahnya dan kapan pelaksanaannya, karena dari pihak Mas Sule nggak menjelaskan pernikahannya kapan, hari apanya, dan di mana tempatnya. Kita nggak tahu. Tapi yang pasti untuk informasi itu mungkin bisa ditanyakan ke KUA tempat di mana akad akan dilangsungkan, yaitu di daerah Jati Sampurna. Nah, kelanjutannya mungkin dari berkas ini mungkin dijemput atau diantarkan seperti apa? Langsung diantarkan oleh yang bersangkutan atau yang mewakilinya. Iya, diantarkan ke KUA Jati Sampurna itu. Iya. Jadi di KUA Tambun Selatan cukup membuatkan rekomendasi itu. Berarti di hari yang sama kemarin juga udah rampung ya Pak berkasnya, terus langsung diserahkan ke Jati Sampurna atau seperti apa? Insya Allah sudah rampung. Insya Allah sudah rampung. Ya nunggu proses aja paling dalam perjalanan atau gimana saya nggak tahu kan. Itu kan kalau udah keluar dari sini udah lepas, itu udah mereka yang ngurus, bukan KUA lagi. Ya kita hanya memeriksa berkas-berkas yang masuk ke KUA Tambun Selatan saja. Pak, untuk contoh surat rekomendasinya sendiri seperti apa sih Pak, isinya barangkali seperti apa? Ada Ya, di situ ada nomor surat, kemudian ada ditujukan kemana pelaksanaan akad nikahnya di KUA mana, ya. Terus kemudian di situ ada nama calon mempelai laki-laki, terus ada nama calon mempelai wanita, terus kemudian ditandatangan oleh kepala KUA. Kalau untuk berkas kemarin sendiri atas nama siapa? Berkas yang kemarin diajukan atas nama Sutisna. Mempelai perempuan. Mempelai perempuannya kalau di data kita Natalia Holskir ya, kalau nggak salah ya, Natalia Holskir. Untuk status keduanya ya, kalau Sule kan juga, kalau Natali kan mungkin berkas-berkasnya mungkin tidak dirampungkan di sini atau? Kalau Natalia Holskir, kalau lihat alamatnya bukan alamat di sini ya, beliau alamatnya
kalau nggak salah daerah Sawangan, Depok. Ya udah dirampungkan semua, udah dirampungkan. Berarti berkasnya masih di sini Pak atau belum? Sudah diambil sama yang bersangkutan. Sudah diambil sama yang bersangkutan. Lagi proses pendaftaran di KUA tempat akad. Pak, dalam rekomendasi itu kan juga ada keterangan saksi juga ya Pak? Nggak ada, Oh belum. belum ada. Tapi untuk saksinya nanti kan Nah. dari kalangan artis atau sudah Pak? Saya belum tahu karena itu untuk saksi itu lebih kepada KUA tempat akad itu sendiri. Saksi untuk wali dan sebagainya itu nanti KUA tempat akad yang proses. Kita hanya proses untuk calon mempelai itu sendiri yang meminta rekomendasi nikah. Gitu aja untuk masulainya aja. Kalau lain-lainnya nanti KUA tempat akad. Gitu. Berarti terhubungannya mungkin setelah membuat surat rekomendasi mungkin ada balik ke sini lagi begini. Kalau nggak ada kesalahan kemungkinan nggak. Kalau nggak ada kesalahan ya. Sampai alihkan mungkin nanti. Iya, kemungkinan enggak. Ya, kemungkinan langsung ke KUA di sana, KUA tempat akad itu sendiri. Pak, surat rekomendasi itu dijelaskan juga ya Pak bahwa akadnya tanggal kapan apa itu ada ya? Belum. Oh, belum ya? Belum. Karena permohonan kehendak nikah itu diajukan di tempat akad itu sendiri. Di KUA tempat akad. Nanti ada bentuknya N2 namanya. Jadi permohonan kehendak akad nikah, di situ disebutkan antara si A dan si B dan nikahnya tanggal berapa, hari apa, jam berapa, tempatnya di mana, itu nanti di KUA sana. Di KUA tempat akad itu sendiri. Mungkin sebelum Senin kemarin mungkin sudah ada kunjungan sebelumnya untuk menanyakan berkas-berkas atau apa mungkin kalau boleh tahu. Belum, nggak ada kunjungan. Ya hanya via telepon aja, hanya via telepon dan itu pun nggak langsung sulainya. Jadi beliau mewakilkan ke kuasanya beliau. Selama apa tuh Pak? Mungkin nanya-nanyanya mungkin. Ya kalau nanya-nanya semingguan sebelum bikin rekomendasi udah nanya-nanya bagaimana gitu. Terus Senin datang ke sini. Iya baru Senin kemarin sore datang ke sini untuk merapikan proses rekomendasi ini. Pak, berarti kalau rekomendasi itu kan berarti sama kayak dia itu numpang nikah ya Pak di tempat Betul, lain ya? Betul, numpang nikah. Berarti otomatis dua KUA dilibatkan istilahnya ya? Iya, dua KUA KUA asal dilibatkan. sama KUA yang akan gitu. Betul. Dua KUA dilibatkan, Oh. tapi nanti yang melaksanakan akad nikah dan yang mengeluarkan buku nikah adalah KUA tempat di mana akad itu dilaksanakan. Gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk syarat-syarat saat pandemi seperti ini ada syarat-syarat khusus buat pasangan mempelai kalau mau menikah di Untuk pasangan mempelai ketika pandemi seperti ini, Kementerian Agama sudah mengeluarkan untuk aturan new normal itu sendiri, Pak. New normal itu jadi pernikahan itu untuk di dalam ruangan atau di kantor KUA itu tidak boleh lebih dari 10 orang. Termasuk wali dan sebagainya itu tidak boleh lebih dari 10 orang. Nah, tapi untuk di gedung atau di tempat yang luas atau di luar ruangan itu bisa dilaksanakan dihadiri oleh 30 orang. 30 orang dan semuanya memenuhi protokol kesehatan. Ya, pakai masker, jaga jarak, ya pengantin dan wali, saksi pakai sarung tangan semua dan siapkan hand sanitizer dan sebagainya yang merupakan protokol kesehatan itu sendiri. Kalau soal cek kesehatan itu Cek kesehatan ada sebelum membuat surat N1, N2 dari desa. Biasanya puskesmas setempat yang melaksanakan cek kesehatan itu sendiri. Jadi masing-masing puskesmas setempat. untuk data konsulnya juga sudah. Insya Allah sudah. Jadi tinggal nunggu harinya. Mudah-mudahan tinggal nunggu hari hanya. Ya, cuman sayangnya kita belum tahu kepastiannya untuk hari apanya. Karena informasinya ya kita belum dapat gitu untuk kepastian itu ya. Berarti bisa ditanyakan ke KUA tempat akadnya. Belum ada undangan dari konsulnya untuk datang di sana untuk dari perwakilan dari KUA sini gitu. Ya KUA sini kemungkinan nggak diundang. Ya karena kan kita nggak mencatat. Yang mencatat adalah KUA tempat di mana akad itu sendiri. Jadi kita hanya merekomendasikan nama tersebut untuk dilaksanakan akad nikahnya di tempat lain. Tapi ada batasnya nggak sih Pak? Jeda antara Bang Sule minta rekomendasi di sini dengan yang
pendaftaran yang di KUA untuk tempat dia nikah ada batasan hari nggak? Batasan hari paling untuk pendaftaran. Untuk pendaftaran nikah itu pernikahan harus didaftarkan minimal 10 hari kerja ya sebelum dilaksanakan akad. Itu minimal. Jadi kalau misalkan Kang Sule mau nikah bulan depan, berarti awal bulan dia harus sudah mendaftarkan. Atau paling tidak pertengahan bulan dia udah mendaftarkan. Kalau nikahnya akhir bulan gitu. 10 hari aja, 10 hari kerja gitu. Pak, itu kan kalau minimal. Kalau maksimalnya Maksimalnya bisa sampai 3 bulan. 3 bulan ya. Jadi dia mau nikah Desember pun bisa aja ya. Bisa aja. Januari Bisa. pun masih bisa ya. Kalau Januari sekarang bulan Oktober. November, Desember masih bisa. Oh gitu. Masih bisa. Kalau berkasnya sudah masuk di KUA. Ya, kalau berkasnya sudah masuk di KUA. Kalau berkasnya masih disimpan aja, nggak didaftar-daftarin ya, otomatis ada berlaku masa kadaluarsa. Oh Berlaku gitu. kadaluarsa. Jadi kalau nggak dipakai istilahnya nih sampai 3 bulan dia mesti bikin lagi dong Mesti ke sini bikin ya. lagi yang baru. Oh. Kalau nggak dipakai. Nggak jadi maksudnya istilahnya kan, takut Iya, ditunda ada terus kan. Ada dibatalkan atau ditunda, ya berarti untuk 3 bulan kemudian dia harus memperbarui surat itu. Cuma sebagai KUA Lampung Selatan nih, ucapannya mungkin untuk Kang Sule dan wejangan-wejangannya seperti apa lo mungkin dari pihak KUA untuk kelancarannya seperti apa mungkin? Ya buat Kang Sule saya ucapkan selamat ya. Kalau beliau mau menikah dengan seorang wanita pilihannya dan kita doakan mudah-mudahan Kang Sule dan pasangannya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya, selalu mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja.